Baik, tentang saya, uh, nama saya Eri Junaidi. Di background saya fisika bangunan dari TF ITB tahun 89 saya kuliahnya. Kemudian S2, S3 masih tetap di bidang fisika bangunan. Saya bekerja sejak dari bawah ya, merayap-rayap di Matahari Department Store. Itu pekerjaan saya pertama. Kemudian sekolah, dan setelah sekolah tahun 97 keluar Indonesia, baru kembali tahun 2014. Jadi udah 17 tahun tidak di Indonesia. Pulang, saya bekerja di dua perusahaan setahun setengah. Setelah itu berhenti dan saya bikin warung sendiri, Kinerja Bangunan Indonesia. Sejak tahun 2015 saya waktu pulang saya mengajar di Universitas Telkom. Saya harus menuliskan di situ saya sudah mantan kan. Karena orang masih mengasosiasikan saya Pak dosen gitu. Udah nggak lagi. Nantilah ceritanya bisa kita diskusikan selama 5 hari ini. Saya masih tetap punya 3 topi. Topi konsultan, topi peneliti, dan topi pengajar. Jadi saya tetap teaching, saya tetap meneliti sambil jaga warung. Itu sertifikasi saya sebenarnya. Nanti ada yang penting untuk kita lihat bersama, terutama yang terakhir ya, commissioning proses. Kita di Indonesia itu amat sangat tertinggal dalam masalah commissioning. Bangunan kita itu dirancang dan dibangun, setelah jadi tidak pernah tahu apakah yang diserah terimakan itu benar sesuai dengan yang dirancang. Itu PR besar kita bersama, tapi itu lain cerita. Saya mengerjakan sertifikasi bangunan hijau, dan ada high performance building design. Nanti ini ada 1, 2, 3, 4, yang mungkin malah 5 yang akan saya diskusikan di sesi berikutnya, terutama dalam konteks bagaimana menggunakan simulasi untuk desain. Saya juga terlibat commissioning, ini yang tadi ya, Terminal 3, sistem AC-nya saja. Saya cukup tahu dalemannya sistem AC di Terminal 3. Masalah utamanya adalah apa? Terminal 3 panas. Panasnya dari mana? Wah, itu kaca yang tingginya 3 lantai itu. Tapi bukan cuma kaca, kalau kita lihat banyak yang keringetan. Kelihatan nggak? Hujan lokal. Ya, memang kalau cuma keringetan kayak gitu nggak kerasa. Tapi dalam banyak kasus di bangunan komersial yang seperti itu biasa. Padahal kalau di luar negeri, di Amerika aja, kalau ada bangunan jamuran, itu bangunannya bisa ditutup. Jadi kalau bangunan keringetan kayak gini, kalau di Amerika it's a big deal. Karena kalau tidak ditangani, dia akan jadi genangan. Dan kalau jadi genangan, pasti jamuran. Kalau jamuran, itu inspekturnya bisa datang, bangunan Anda ditutup sebentar ya. Tamatlah sudah. Baik, training kita, filosofinya berbasis latihan. Peserta sibuk melakukan simulasi, ada kuliah, ada beberapa kuliah panjang, dan itu direkam. Jadi kalau ada
Kang Luki datang, nah itu artinya ada kuliah yang panjang. Tapi selain itu peserta akan sibuk melakukan simulasi sejak awal. Nanti setelah kuliah saya selesai ini, kita mulai buka komputer dan mulai melakukan simulasi. Tidak ada bahan referensi cetak. Ngapain ya? Wah, mencetak folder 100 halaman. Nah, terus untuk apa? Ya. Saya selalu mengarahkan peserta training untuk langsung merujuk kepada manual. Manualnya ada, awang sudah install. Nanti kita buka, kita rujuk, troubleshooting langsung dari situ. Manualnya Energy Plus itu input output reference mungkin 1.500 halaman. Oh, silakan mau dicetak juga boleh. Engineering reference-nya itu 1.500 halaman juga. Monggo dicetak. Ya. Kalau engineering reference itu lebih sakti lagi. Setiap babnya itu penjelasannya singkat, di bagian bawah ada referensi. Itu referensi biasanya tesis S3. Oh, silakan mau baca sendiri. Jadi kalau kita baca engineering reference-nya itu menghabiskan seumur hidup, nggak habis-habis, Mas. Ya. Nah, saya pengen kita langsung merujuk itu. Ya, merujuk itu. Kalau saya bilang tesis S3, jangan keder duluan. Tujuan dari training ini, terutama dan utama, ya, adalah real life process. Saya ingin menunjukkan kalau nanti kamu, Bapak Ibu sekalian bekerja di menggunakan simulasi di pekerjaannya, itu polanya persis sama seperti ini. Polanya persis sama. Prosedurnya membangun geometri, troubleshooting, bikin laporan. That's it. Runningnya mana? Runningnya gampang. Running itu gampang. Yang terbesar 3 ini. Komponen terbesar dalam simulasi itu 3. Bikin geometri, troubleshooting. Jadi bersahabatlah dengan pesan error. Dan bikin laporan. Ngerannya seret, apalagi Energy Plus. Ya paling lama kalau saya ngeran bangunan yang misalnya 20 lantai, terus outputnya banyak, paling lama sejam. Paling lama, pol. Jadi nggak usah membayangkan sama kayak CFD atau Radian yang daylighting. Kalau CFD bisa 3 hari, itu lain. Kalau Energy Plus cepet, ngerannya gampang. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dalam real life process, apa yang kita lakukan itu sangat scientific. Anda itu ketika Anda menggunakan model-model dalam Energy Plus, Anda menggunakan hasil penelitian S3. Levelnya begitu, Mas. Kalau kurang dari itu, tidak ada gunanya dipakai. Sehingga kalau saya bilang ini hasil penelitian S3, jangan keder dulu. Kita sebagai perancang bangunan harus bisa memakai itu. Ya, mohon paham ya. Jadi kita langsung merujuk ke sumber aslinya. Bahkan di sumber aslinya, di manualnya, nanti disebutkan referensinya. Mau nyari kemana. Oke? Kurang lebih. Dan setelah tidak ada bahan cetaknya, dan juga tidak ada jadwal yang dipublish secara resmi. Ada bocoran lah yang disebarkan di grup. Tapi itu hanya sebagai indikasi saja. Jadwal pastinya tidak dipublish. Jadi enjoy the experience. Enjoy the experience. Kalau lagi ada kuliah, ikuti, absorb, nyatat sendiri. Kalau lagi ada tutorial, ikuti.
Ya, ikuti. Kalau tidak paham, stop, interupsi, langsung nanya. Ya, nggak usah ditunggu-tunggu. Gitu. Hari pertama itu pengantar kuliah, pengantar kinerja bangunan. Terus nanti ada sedikit pengantar software. Tujuannya adalah membuat geometri hari pertama. Jadi di hari pertama, di akhir hari pertama nanti, kita semua sudah bisa bikin geometri. Ya, saya sebagai instruktur cuman bisa ngajarin membuat satu zona. Nanti yang lebih kompleks silahkan bikin sendiri. Kan nggak mungkin bikin passive house satu zona, kecuali bikin studio apartemen. Hari kedua adalah kenapa saya tidak mengeluarkan jadwal. Kalau biasanya workshop saya itu, saya pertama kali mengadakan workshop 5 hari, biasanya 3 hari. 3 hari itu selalu playing catch up. Jadi kalau satu hari ada 8 sesi, biasanya sesi ke-8 selesainya di akhir hari kedua. Jadi hari ketiganya, wah ngebut. Jadi sekarang kita, dan buat saya itu jauh lebih penting, karena saya tidak ingin Bapak Ibu sekalian pulang terus nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan menunggu, nanti ini saya ulang lagi di rumah. Nggak. Kalau nggak bisa, tanyain sampai bisa. Ya, tentu sampai bisanya itu yang satu zona. Kalau mau bikin bangunan 100 zona, ya jangan di sini lah, nggak akan selesai nanti. Ya. Kita bikin yang sederhana saja, asal konsepnya bisa dipahami. Hari kedua itu tentang material, sifat thermal, terutama sifat thermal, sedikit sifat optik nanti kita bahas. Dan kuliah panjang lagi itu tentang jembatan thermal. Apa itu dan kenapa penting, nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga itu kita bahas internal gain, schedule, terus sistem AC. Kita bahas sistem AC-nya jangan yang kompleks-kompleks, yang sederhana dulu, AC split, AC VRF. Mungkin kita akan coba sedikit yang satu sistem sentral, mungkin, tapi yang arsitek jangan keder dulu. Kemudian hari keempat saya akan memaksa Anda untuk melupakan interface dan mengakses simulation engine-nya dari teks interface. Jadi nggak ada yang bisa dipijit-pijit pakai mouse, kita ketik. Back in the day, zaman saya belajar energi panas, saya bikin bangunan 4 dinding itu diketik. Satu zona, katakanlah segi 4 ya, ada 8 titik. Tuh ya, definisikan 8 titik, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Itu diketik. Nggak bisa nunjuk apanya yang mau ditunjuk, mau interface-nya nggak ada. Pakai mouse, nggak bisa. Udah selesai titiknya, bikin permukaan, surface. A, B, C, D, F, G, H. Terus bikin surface-nya ada 6 ya? 6. Jadi satu zona, kotak. Satu zona ngerat, selesai. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa itu, tutup mata, mau dikasih model sekompleks apapun di Energy Plus, pasti bisa troubleshooting. Pasti bisa troubleshooting. Itu di hari keempat, dan kemudian kita akan bahas thermal comfort. Ini masalah nasional juga.
kita secara nasional tidak punya pemahaman yang sama tentang apa itu nyaman. Nah, kita samakan dulu. Di sini kita kalibrasi. Hari kelima, laporan, presentasi, bikin laporan, dan presentasi. Kita selesai jam 2-an ya, jam 3-an ya hari Rabu. Apa yang dilakukan satu hari, malamnya praktek. Jadi siang belajar, malam praktek. Siang belajar, malam praktek. Belajar, saya sengaja menghilangkan complexity. Gak bisa belajar sambil ada complexity. Kalau bikin zone, paling banyak 3 zone. Dah. Nah, ketika praktek, silahkan mencoba mengeksplorasi complexity. Bikin rumah, jangan 1 zone. 5 zone, 2 lantai, terserah. Jadi itu jadwal workshopnya itu jam 8 sampai 18. Breaknya sholat, makan, kopi, malam tugas. Toilet di kamar masing-masing atau di tangga situ. Ya, silakan. Kalau saya lihat di kamar itu kan stop kontaknya itu tidak di dekat meja ya Pak. Oh, iya. Jadi kerjanya boleh di sini ya kalau mau. Boleh, boleh. Di sini ruangan ini available. Mau diskusi di sini, silakan, lebih enak. Toilet di kamar masing-masing dan di bawah tangga. Exit sudah tahu semuanya. Break kapan aja. Kalau bosan, silakan berdiri dan jalan-jalan sebentar, balik. Karena kita, ya kecuali kalau lagi ada kuliah, ya silakan aja kalau keluar ketinggalan informasi. Tapi kalau lagi tutorial, lagi simulasi, lagi apa, mau break, ya nanti merasakan sendirilah kalau lagi bosan atau kalau lagi. Kopi akan ada 2 kali, mid morning sama mid afternoon. Lunch kita di bawah, di lobby nanti siang. Dinner menyelamatkan diri masing-masing. Ada pertanyaan lain?